Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah Drama Putri, NIM 860491302, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Liwa, Lampung Barat. Salam kenal ya semuanya. Oke, pada video kali ini tentunya adalah pengerjaan tugas tutorial online Universitas Terbuka, tepatnya pada mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian singkat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang sudah saya rangkum di sini. Saya bacakan ya. Ontologi, hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada atau mungkin ada dan bagaimana mewujudkannya. Sedangkan epistemologi yaitu khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan ruang lingkupnya. Selanjutnya ialah aksiologi, fokus pada nilai, yaitu etika, estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih mendalam melalui poin-poin yang saya buat pada video ini, dan saya akan menjelaskan secara gamblang apa sih atau bagaimana sih poin-poin ontologi, epistemologi, dan aksiologi tersebut, serta saya akan menjelaskan keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, ontologi. Ibarat kata, ontologi itu bertanya, sebenarnya apa sih yang ingin kita ketahui dan apa hakikat realitas yang kita pelajari. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu bagaimana kita tahu. Ibarat kata, epistemologi itu bertanya, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, metode apa yang kita gunakan, dan bagaimana kita mengujinya. Dan yang ketiga adalah aksiologi, nilai dan etika. Untuk apa sih ilmu itu? Untuk apa ilmu itu digunakan? Dan nilai moral apa yang melekat dari ilmu tersebut? Serta etika apa yang harus dijaga. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sedikit analogi pembelajaran, yaitu khususnya materi air. Ontologi terletak pada ketika kita menjelaskan bahwasanya air adalah zat cair, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana konsep dasar air tersebut. Berikutnya adalah bagian epistemologi, di mana siswa mulai bertanya, bagaimana air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari situ, kita bisa observasi langsung ke tempatnya, yaitu sungai. Kita ajak murid-murid untuk ke sungai, agar mereka tahu secara langsung bahwasanya air itu mengalirnya dari arah yang tinggi menuju arah yang rendah, dan air itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, entah itu mandi, entah itu minum, dan lain sebagainya. Dari situ muncullah aksiologi, di mana kita sudah mulai mengajarkan ke anak-anak apa sih manfaat air tersebut, lalu mengajarkan anak-anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah di sungai, karena mereka sudah tahu bahwasanya air itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, jelaskanlah secara gamblang bahwasanya air itu harus dihemat dan juga kita tidak boleh membuang sampah pada sungai karena itu akan mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah kita membahas keterkaitan ketiganya. Jadi sudah jelas bahwasanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga merupakan pondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya, ilmu akan menjadi timpang. Apabila dibentukkan dalam tripod, ontologi berada di atas, di tengah ada ilmu yang utuh dan bermanfaat, dan terakhir ada epistemologi dan aksiologi berada di kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan peran dasar-dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar, dengan cara yang tepat, untuk tujuan yang baik. Nah, begitulah penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.